Untuk Bunita Nur, anak saya belum bisa meniup, berkumur, meludah, dikasih kulit cuma dimut. Tapi untuk menyedot sudah bisa asal air putih yang diminum. Kalau minuman yang lain-lain nggak mau nyedot cuma digigit ya. Ini gini, untuk Bunita Nur, apakah dia kalau pakai sedotan itu cuma mau air putih, atau dia untuk minuman yang lain kalau tidak dengan menyedot dia mau. Kalau dia mau dengan cara minum seperti ini, itu aja berarti anak ibu kalau nggak bisa nyedot untuk mungkin kalau modelnya jus itu lebih kental, jadi dia lebih sulit untuk nyedotnya daripada air putih. Jadi itu harus dilatih. Pertama harus dikasih yang mungkin jus semangka yang agak kental. Kalau jus semangka dia masih nggak bisa, jusnya dikasih air. Jadi agak kental sedikit. Jadi kita harus pelan-pelan majunya. Jadi mungkin kalau dia nggak mau lagi, kasihlah mungkin anak ini nggak suka rasa-rasa ya, rasa manis, suka. Jadi supaya dia membuat dia mau minum, mau nyedot, kasihlah rasa-rasa yang disukai di minuman itu. Nah, untuk meniup memang kalau anak ibu belum bisa meniup, itu nanti kita seperti tadi Bu siapa ya nih ya, Bu Happy. Saya nggak bisa mengajarkan di sini karena itu lumayan panjang. Nanti saya akan ajarkan di sesi selanjutnya. Nah ini kalau berkumur meludah itu berarti ini Bu, dia itu oralnya ini harus distimulasi Bu. Ibu harus melakukan ini pakai sikat supaya sikat itu dia harus bisa menerima semua inputan oral dulu. Nanti kalau dia bisa melakukan aktivitas oral seperti bisa nggak? Terus kalau itu nanti ya. Yang kegiatan yang gini aja. Mulutnya dikeluarin. Terus lidahnya dikeluarin. Itu kegiatan itu harus bisa dulu, Bu. Sebelum dia bisa meludah dan berkumur. Gitu. Bunita, ada yang mau anaknya belum bisa melakukan gerakan-gerakan itu kan? Belum, Bu. Jadi Ibu harus lakukan seperti itu. Kayak seperti lidah itu. Sangat sulit untuk membuat anak-anak itu mengeluarkan lidahnya. Dia tuh enggak tahu mengeluarkan lidahnya. Tapi Ibu kalau kasih dia makanan yang senengannya di sini, ya deket-deket sini gini, di bibirnya, dia akan berusaha untuk bisa meraih itu dengan lidahnya. Jangan bantu dia. Mungkin dia akan gini, nggak apa-apa. Mungkin dia menggerakkan bibirnya aja nggak bisa. Gini. Jadi kita pertama kalau mengajarin itu, anak itu harus ajarannya di depan kaca. Di depan cermin. Jadi kita sama-sama ngelihat di cermin. Nah, anak itu nggak bisa, karena kenapa anak kita nggak bisa sulit ini? Karena ini loh, feedback dari syaraf-syaraf di sini tuh kurang. Nah, kalau dia di depan cermin, matanya itu akan membantu untuk gerakan-gerakan yang dia tidak bisa. Sampai nanti dia bisa. Gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Mulutnya. Seperti yang kita ngomong kok, ya toh. Kalau sekarang jadi aktivitas yang kita lakukan bisa lakukan dengan bibir, pipi, lidah. Bisa gini, apapun. Ya, tapi jangan yang aneh-aneh. Nah, gitu maksud saya tuh
kayak seperti menjilat. Anak kita nggak bisa menjilat. Mungkin kasih es krim, dia suruh menjilat. Gitu. Apalagi ya, ya seperti itu Bu. Jadi lakukan itu. Kalau makan juga biasanya anak-anak itu makan ini. Oh saya enggak ada garpu di sini. Ini umpamanya sendok ya. Taruh sini. Biasanya ibu-ibu itu gini, menuang makanan ke dalam mulut. Nah, kita maunya kan kalau kita kan enggak gitu kan kalau makan. Kita kan gini. Terus habis itu mulut kita ini akan ngambil makanannya. Gitu kan? Jadi buatlah anak kita untuk mau mengambil makanan dengan bibir atasnya. Kita dekatkan nggak apa-apa, tapi kita buat dia untuk mau mengambil makanan dengan bibirnya. Nah itu membuat bibirnya terus bergerak, nggak cuma pasif gini aja. Habis itu kalau nggak mau makan ya, biasanya kita tuang sama sendoknya kan. Oh, gitu. Oke. Bu Happy, pijatan pada pijatan pada telapak tangan itu gampang Bu Happy. Ini kan saya karena cuma punya satu tangan. Nanti ibu kalau memijat dia kan punya dua tangan kan. Nah jadi dari center satu tangan ke atas, mungkin satu tangan ke arah lain. Ini bersamaan gitu ya. Terus di sini satu tangan ke sini, satu tangannya ke sini. Jadi satu kali jalan kan dua. Jadi dua jari ke sana kemari. Gitu ya. Kalau yang di sini itu jarinya 1, 2, terus gini. Ini sama ini di samping jari, ini di atas. Terus kita jalankanlah pelan-pelan. Terus kita tarik sambil kita waktu di ujung sini kukunya agak ditekan. Nah, gitu ya. Kalau kacang hijau dan kedelai tidak dimakan, Bu. Ya udah pakai kacang hijau dan kedelai aja, Bu. Dari Bu mamanya Abista ya. Untuk Bu Happy lagi supaya anak bisa kumur dan membuang air kumurnya setelah bagaimana ya, Bu? Ini Ibu harus lakukan gerakan-gerakan yang tadi saya ajarkan dari Ibu siapa itu tadi? Bu Nita. Gerakan yang berhubungan dengan mulut. Jadi gini, Ibu tahu kalau kita kumur, seperti ini. Anak kita bisa nggak gini dulu? Gitu kan? Nah, ajarkan itu dulu. Nah, kan memang kita kalau ngajarin anak-anak itu kan harus ada sesi fun-nya. Kalau nggak fun, ya nggak mau lah. Jadi ini pertama nggak pakai air. Nah, kedua mungkin Ibu bisa pakai air. Kalau dia sudah ini. Airnya pasti kan muncrat. Oke. Muhammad Faisar. Anak saya termasuk hipersensitif di mulut. Piki makanannya milih-milih ya, susah gosok gigi sehingga sulit sekali untuk meminum suplemen, harus dipaksa. Bagaimana? Ini gini Bu, untuk mengurangi sensitivitas dalam mulut, anak-anak yang hipersensitif itu kan anak yang kasihan, anak yang gampang trauma, anak yang sudah trauma lah Bu, dengan lingkungan yang nggak cocok sama sensorinya dia. Jadi Ibu kok ngelakuin ini, kan kita maunya dia tuh nggak hipersensitif. Mengurangi hipersensitifnya pelan-pelan. Caranya gini, kalau Ibu mau susah gosok gigi, kita akan memaksakan. Tapi kok memaksanya itu pakai lagu. Pokoknya lagu yang pendek lah. Apa ya? Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Atau mungkin referennya satu lagu. Nah, yang pendek, dia tahu lagu itu kalau selesai, saya selesai gosok gigi. Nah, dia kalau tahu, oh aku harus cuma menderita sebentar. Nah, Ibu kalau nyanyi, cepatkan nyanyinya.
Karena ibu tahu ini dia itu sangat tidak bisa menahan ini. Jadi nyanyinya itu cepat, oleh selesai gitu ya. Terus besoknya lagi sampai kita lihat tidak ada respon penolakan yang terlalu berlebihan dari anak. Jadi ibu nyanyinya sekarang agak pelan-pelan. Naik, naik ke puncak gunung. Tapi kan pokoknya selesai lagunya, selesai sikat gigi kan. Itu yang diperlukan anak. Kapan selesainya? Jadi, atau ibu nggak bisa nyanyi, kita ngomong 1 sampai 10. Hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Besoknya kalau 1, 2, 3. Loh, kok anaknya kok sudah mulai nggak ya, kita kebut 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, mungkin nih. Nah, itu cuma membuat anak itu tahu kapan itu selesainya. Nah, mau hitungan 100 sampai hitungan 10 ya terserah ibu. Tapi jangan terlalu menguji anak. Kalau anak kita masih belum bisa, kasihanilah dia. Cepat-cepatlah lakukan hal itu yang tidak mengenakkan itu. Pokoknya kita ngomong, oke, kalau ibu mau pakai, ada orang yang nulis 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Mungkin sampai 5 kalau anaknya benar-benar nggak bisa. 5 pun itu bisa kita pelan-pelan, bisa kita panjangin sampai nggak karu-karuan. Jadi 1, 2, 3. Kita bisalah permainkan itu sampai gimana pun, ya. Bu, dari Bu Ibu Muhammad Faizar. Nah, itu untuk gosok giginya. Untuk yang lainnya, makanan. Nah, ibu harus cobakan makanan gini. Anaknya ini umur berapa sih, Bu? Muhammad Faizar ini? Halo, Bu. Ibu bisa buka ininya ya, buka speaker, mikrofonnya, mic-nya. Signalnya kurang bagus ya, Bu ya. 3 bulan. Berapa bulan, Bu? Oh, iya. 4 tahun 3 bulan, Bu. Oh, anaknya sudah berkomunikasi, Bu. Bisa berkomunikasi, sudah bisa ngomong, bisa diajak ngomong nggak? Atau masih belum, Bu? Diajak ngomong bisa, cuma tuh dia kalau ditanya belum bisa jawab gitu, Bu. Kalau ngomong sih bisa. Ini berarti nggak ada problem behavior yang perilaku, nggak ada problem perilaku yang berlebihan kan? Nggak ada. Nah, gini Bu, yang kalau dia kan milih-milih makanan. Iya. Ibu selalu sediakan makanan di piring yang biasanya, ya toh. Tapi sebelum makan, dia kasih makanan kecil-kecil yang dia nggak pernah makan atau dia nggak suka. Mungkin 2 atau 3, dia tahu ya. Kamu makan 2 ini dulu, setelah itu kita makan makananmu. Nah, kalau dia bisa seperti itu bagus. Kalau nggak bisa, kita harus mencuri dari belakang. Jadi ibu gini, ya, kalau dikeluarkan oleh anak, enggak apa-apa, ibu nggak boleh marah. Ya. Mencoba. Pertama itu mencoba, bukan membuat dia makan. Kalau dia mau makan ya bonus. Kalau enggak, dia kita enggak boleh marah. Biarin aja, oh nggak enak, kamu nggak suka, nggak apa-apa, dicoba aja ya. Coba lagi, satu lagi. Jadi saya nggak tahu apakah ibu perlu mencuri, apakah ibu bisa tahu, oke coba. Kalau kita nggak marah pada waktu anak mencoba makanan, biasanya dia kalau disuruh mencoba lagi nggak terlalu susah. Tapi kalau ibu marah-marah mungkin, wah kamu sih kenapa ini enak makanan enak, kamu nggak mau. Akhirnya dia lari, disuruh mencoba. Nah jadi pertama itu mencoba makanan. Kalau dia enggak mau menelan, enggak apa-apa. Tapi cobakan terus. Nah, sampai anak enggak sensitif terhadap rasa itu. Dan biasanya akan gini, pertama dia akan langsung keluar.
Kedua, setelah berkali-kali anaknya akan gini. Dirasakan. Tapi masih dikeluarkan. Ya. Ketiga, mungkin setelah berapa kali lagi dia akan mulai dikunyah-kunyah. Tapi masih dikeluarkan. Sampai ibu melihat sebenarnya dia kunyah, kasih dia air, suruh minum. Nah, jadi dia sudah lumayan dia ditelan. Itu, Bu. Gitu ya. Iya. Oke, saya ke Bu Citra Pusti. Ya baik, terima kasih sarannya ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih.